Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3006, saya tetap melihat Jinsa mengeluarkan koin emas dari dadanya. Dia melempar koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar. Dan cahaya keemasan berkedip sejenak dalam cahaya keemasan yang memenuhi langit. Sesosok emas muncul, dan ada ekspresi menakutkan pada sosok itu. Napas. Lihat, apa itu? Seorang biksu berlari di ujung jalan. Begitu suaranya terdengar, tiba-tiba cahaya keemasan keluar, langsung menembus dada biksu itu, dan darah merah cerah mengalir keluar. Kultivator jatuh ke tanah dalam sekejap, dan kemudian cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang biksu memandangi sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa tentang aura di tubuhnya? Old Sun menatap boneka logam itu dengan keraguan di wajahnya. Hentikan dia, seseorang meraung, dan kemudian semua orang menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Orang-orang ini semua tahu bahwa jika ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan selalu diburu. Jadi kita perlu memecahkan orang ini yang tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi boneka logam, menghadapi semua jenis serangan, tetap acuh tak acuh. Ia sendiri tidak memiliki kehidupan, jadi tidak ada yang namanya ketakutan akan kematian. Dan itu logam, tidak mudah pecah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Awalnya, Cultivator S ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan. Dengan begitu banyak orang, bahkan salah satu mainanku tidak bisa mengatasinya. Saat ini, suara Jinsa datang dari sudut. Ketika Jinsa melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya tanpa menimbulkan kerusakan, dia tahu bahwa orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman lagi. Mendengar suara Jinsa, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Sekarang mereka adalah ahli kelelahan. Jika mereka ditangkap oleh 5 elemen secara alami, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jinsa tidak bersembunyi, tapi langsung keluar, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jinsa. Melihat Jinsa keluar, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Lihatlah segerombolan dombamu yang menunggu untuk disembelih. Siapa yang harus aku bunuh duluan? Chen Ping berdiri dan berkata. Sekilas Chen Ping dapat mengetahui bahwa kelima elemen itu tidak semuanya mengejarnya. Atau jika tidak akan ada hanya permukaan mat bertitik emas ini. Memanfaatkan fakta bahwa kelima elemen belum tiba, Chen Ping ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika keterikatan berlanjut, kelima elemen secara alami akan tiba, dan itu akan merepotkan. Selama Anda menemukan tempat tersembunyi, semua orang dapat beristirahat dan pulih, dan Anda tidak perlu terlalu takut dengan 5 elemen kejahatan surgawi lagi. Tuan Chen, bisakah Anda melakukannya sendiri? Li Yun bertanya pada Chen Ping. Itu benar, Saudara Chen. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan 5 elemen surgawi iblis sendirian, atau aku akan tinggal bersamamu. Old Sun juga ingin tinggal bersama Chen Ping. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani satu Jinsa saja.
kelima elemen itu secara alami tidak dikejar oleh yang lain. Sekarang kamu manfaatkan kesempatan ini untuk pergi secepat mungkin. Jika kelima elemen semuanya ada, kita tidak akan bisa pergi. Chen Ping berkata kepada cucu lelaki tua itu. Kakak Chen benar. Kekuatan spiritual di tubuh kita hampir habis, dan jika kita tetap di sini, kita akan mati sia-sia. Zuo Qing melangkah maju dan berkata. Bab 3007. Berani melawan. Oke, ayo pergi. Saudara Chen, hati-hati. Matahari tua mengangguk. Kemudian semua orang mulai melarikan diri. Dan Jinsa melihatnya dan berkata dengan lantang. Kamu masih ingin melarikan diri. Bahkan tidak satu pun dari kalian yang ingin pergi hari ini. Jinsa mengendalikan boneka logam untuk terbang. Dan boneka itu memancarkan cahaya keemasan. Seperti roket yang ditembakkan. Bukan terserah kamu mau pergi atau tidak. Chen Ping mendengus dingin. Dan kemarahan yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya. Tubuhnya juga melompat dalam sekejap, menghalangi boneka itu. Boneka itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Dan jari-jarinya yang tajam bergerak ke arah Chen Ping. Kehampaan meraung dan bergetar. Dan angin kencang bertiup kencang. Jinsa mengendalikan boneka itu. Jadi dia sama sekali tidak khawatir akan terluka. Dan dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Belum lagi api di tubuh Chen Ping. Kalau tidak Jinran masih akan bertarung melawan Lin jika dia bertarung melawan Chen Ping. Melihat boneka itu, mulut Chen Ping penuh dengan penghinaan. Itu hanya sekumpulan bagian logam. Chen Ping tidak memperhatikannya sama sekali. Saya melihat bahwa mata Chen Ping penuh dengan kecemerlangan, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan secara instan. Dan kemudian tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan juga menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, Chen Ping juga ditutupi oleh sisik emas seperti boneka logam. Untuk sesaat, api membubung ke langit di sekitar tubuh Chen Ping. Cahaya keemasan bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti dewa perang api. Kriuk-kriuk. Saat ini, satu cakar boneka telah tiba, diikuti dengan suara logam yang bertabrakan dengan logam yang membuat rambut orang meledak. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, ia tidak dapat mematahkan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Mati! Chen Ping berteriak rendah, Yiji menghalangi jalan keluar. Cahaya tinju emas bercampur dengan api, dan langsung membungkus boneka itu. Melihat pemandangan di depannya, Jinran mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan magis pelindung tubuh seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Menepuk. Segera, boneka yang dikendalikan oleh Jinsa tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung jatuh dari udara ke tanah. Apinya menyala, dan bahkan logamnya berderak. Di bawah nyala api, boneka itu perlahan berubah menjadi cairan. Kulit Jinsa menjadi jelek, dan dia bisa melelehkan boneka logamnya secara langsung, yang menunjukkan betapa kuatnya nyala api Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping melayang di udara, menatap Jinsa dengan dingin. Apakah kamu takut? Wajah Chen Ping penuh dengan penghinaan. Jinsa sangat marah sehingga dia akan muntah darah saat ini. Sebagai biksu besar tingkat 9 dari alam komposit, dia dihancurkan dan dihina oleh Chen Ping berkali-kali. Tapi dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, api pamungkas Chen Ping memiliki pengekangan yang fatal padanya. Tepat ketika Jinran tidak tahu harus berbuat apa, Huoran tiba-tiba muncul, dan berkata kepada Jinsa, kejar seseorang. Serahkan anak ini padaku. Bermain api denganku. Dia sedikit lembut. Jinsa mengangguk, lalu melompat, berniat mengejar yang lain. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tiba-tiba melambaikan api dari telapak tangannya, langsung menghalangi jalan Jinsa. Dia tidak bisa membiarkan Jinsa mengejar orang-orang itu. Sekarang Chen Ping harus melindungi mereka semua, karena selama mereka semua memulihkan kekuatan dan bersatu, mereka akan memiliki peluang untuk menang.
Seorang anak yang berada di peringkat keempat dari alam tubuh komposit berani bergerak melawan kita berdua. Huosa sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping, dan kemudian nyala api keluar dari mulut Huosa. Nyala api ini sangat ganas, sepertinya lebih kuat dari nyala api Chen Ping. Nyala api bergerak ke arah Chen Ping, tapi Chen Ping tidak mengelak. Dalam sekejap, Chen Ping ditelan oleh api. Melihat Chen Ping tidak mengelak atau mengelak, Huoran sedikit bingung, dan tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping. Tidakkah menurutmu sihir pelindung tubuhmu bisa memblokir apiku? Kamu terlalu naif, apiku bisa membakar segalanya. Huosa mencibir, tapi Chen Ping tidak memperhatikannya, dan melompat dengan api yang membara, menghalangi di depan Jinsa. Bab 3008. Dua orang bodoh besar. Huosa, kamu apa? Bagaimana orang ini bisa bergerak tanpa terbungkus apimu? Jinsa tampak bingung. Chen Ping dikelilingi oleh api, tapi dia masih bisa bergerak bebas, dan dia bahkan tidak berteriak. Keduanya tidak tahu bahwa api beruang yang berapi-api tidak dapat membahayakan Chen Ping. Sebaliknya, Chen Ping dapat memahami asal mula api dari kobaran api, dan terus memperkuat kekuatan aslinya. Kembalikan kepadaku. Chen Ping meninju Jinsa, mencoba memaksa Jinran mundur. Mata Jinsa menyipit, dan dia mengikuti dengan pukulan. Chen Ping meninju ribuan bayangan emas dengan satu pukulan, dan setiap pukulan membawa cahaya suci. Jinran sedikit mengernyit, dan ketika tinjunya berbenturan, dia hanya merasa bahwa tinju Chen Ping sekuat miliknya. Dengan pukulan ini, kekuatan kedua belah pihak sangat besar, semburan raungan meletus di kehampaan, dan kekuatan spiritual berpusat pada mereka berdua, menyebar ke sekeliling. Nyala api di tubuh Chen Ping dihembuskan oleh kekuatan spiritual yang tersebar di bawah tinju ini. Tubuh Chen Ping jatuh dari udara ke tanah, dan dia mundur beberapa langkah. Dan Jinsa juga jatuh kembali ke tanah, wajahnya sangat jelek. Jinsa tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping, yang hanya seorang biksu kelas 4 di alam tubuh komposit, dapat memiliki kekuatan murni yang luar biasa. Kali ini, Chen Ping tidak menggunakan Zihuo, dan Jinran tidak tertahan oleh medan. Tapi begitu saja, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan gerakan ini. Jinsa, apa yang kamu lakukan? Pukulanmu gagal membunuh seorang kultivator kecil di tahap keempat body composite realm. Huosa menanyai Jinsa. Jinsa yang menanyainya barusan, dan sekarang dia menanyai Jinsa. Lagi pula itu memalukan bagi mereka berdua. Untungnya, hanya ada mereka berdua di sini. Jika ada orang lain yang hadir, mereka berdua mungkin akan ditertawakan seumur hidup. Sangat jahat, mengapa anak ini begitu kuat? Jinsa mengerutkan kening. Itu benar. Dan baju besi emas anak ini tidak takut terbakar oleh apiku. Huosa juga mengerutkan kening. Melihat keduanya terganggu, Chen Ping memanfaatkan situasi ini dan meraih udara, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya secara langsung. Seni pedang 9 bayangan. Chen Ping menampilkan seni pedang 9 bayangan. Beberapa sinar pedang memancarkan cahaya keemasan dan langsung menuju ke mereka berdua. Melihat ini, Jinsa dan Huosa buru-buru melambaikan penghalang untuk memblokirnya. Ketika keduanya melambaikan penghalang, mulut Chen Ping melengkung menjadi senyuman. Dia tidak ingin menyerang mereka berdua, dia hanya ingin menarik perhatian mereka. Dalam sekejap, 5 sosok identik muncul lagi di samping Chen Ping. Dan tubuh Chen Ping mengambil kesempatan untuk mundur dan dengan cepat melarikan diri. Ketika Jinsa dan Huosa memblokir lampu pedang dan melihat ke depan, mereka menemukan 5 Chen Ping yang identik muncul di depan mereka. Sial, anak ini menggunakan ilusi lagi. Melihat ini, Jinsa mengumpat dengan keras. Beberapa dari mereka tertipu oleh ilusi Chen Ping, dan mereka hampir mati. Sekarang Chen Ping masih menggunakan ilusi.
Apakah dia ilusi atau bukan? Pertama padamkan api di depannya dan selesai berbicara. Lalu dia meninju. Dan kepalan api langsung menuju salah satu dari mereka. Chen Ping. Jinsa juga meninju Chen Ping lainnya. Setelah 2 ledakan, kedua Chen Ping menghilang seketika. Itu bukan tubuh utama. Datang lagi. Melihat ini, keduanya menyerang lagi. Tetapi dalam serangan ini, kedua Chen Ping menghilang lagi, dan mereka bukan tubuh utama. Kali ini, kedua orang itu menatap Chen Ping terakhir, dengan senyum mencibir di wajah mereka. Dan Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan wajah tenang, tanpa panik sedikit pun. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jinsa memandang Chen Ping dengan muram, dia berharap bisa menggigit Chen Ping sampai mati sekarang. Aku ingin melarikan diri, tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Kalian berdua bodoh. Chen Ping menertawakan Jinsa dan Huosa tanpa malu-malu.